Shalom Army of God dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kita di ibadah yang sudah sangat kita nanti-nantikan. Sebelum kita ibadah, masih ada waktu nih. Kalian bisa share dulu link ini ke teman-teman kalian dan ajak untuk beribadah bareng. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita satu dalam doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan kami sekali lagi beribadah di tempat di mana kami masing-masing kami percaya kami akan dikenyangkan dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum beribadah jangan lupa di silent ya handphonenya. Dan selamat beribadah. God bless you. Ini tahun dimana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu. Lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Mari jemaat Army of God, mari kita bersuka cita dalam Tuhan bersama-sama, come on. Everybody sing, come on. See, oh, 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 yeah, yeah, oh, oh, oh. You turning all around, where I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebrations begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy and won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Everybody sing, you took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebrations begin. Make a joyful noise unto Him. Come on everybody, let's give Him praise, for He is good. You have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. Come on, sing, you have given me a joy and I won't stop, and will never leave, so I will praise you with gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy, and now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness, you turn my sorrow into joy, and now I'm singing
sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing, and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, everybody, clap your hands. You have given me a joy, and I won't stop, and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are God. You have given me a joy, and I won't stop, and will never leave. So I will praise you with gladness. For you are good. For you are good. And for you are good. Yeah. For you are good. Woo. Woo.
no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face and worship in His holiness till less of me and more of Him. Till less of me, Jesus. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. And dwell in His house all the days of my life. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the sacred place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. Come on, sing. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the sacred place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, worship in His holiness till less of me and more of Him. Let us worship Him. Let us worship Him. We come into Your holy place, Jesus.
dimanapun kita berada, dimanapun kita berada saat ini, mari taruh tangan dada kita, taruh tangan kita di dada. Mari sama-sama katakan, in this quiet place, secret place, I wait only for Him. In this quiet place, secret place, and I wait only for Him. In this quiet place, in this quiet place, in this secret place, and I wait only for Him. In this quiet place, in this secret place, and I wait only for Him. I want to see Jesus face to face. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. I want to run deep into Ini kami Tuhan, ini kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bertemu muka dengan Engkau. Ini kami menghampiri tatamu Tuhan. worshiping His holiness, till less of me and more of Him. I want to see you, Jesus. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face, and worship in His holiness, till less of me and more of Him. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me, and all I ever need is you. Jesus, Jesus,
Tuhan yang kami butuhkan. Lord, all I ever need is you. Hanya Engkau yang kami perlukan ya Tuhan. Biar Engkau semakin bertambah di hidup kami dan kami semakin berkurang. Buat kami dapat melihat Engkau bukan dalam samar-samar tapi semakin lama semakin jelas ya Tuhan. Biar langkah kami ini tak gampang untuk terpelecok. Kami mengerti bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau melihat kami dan Engkau tak pernah tertidur sedikit pun ya Tuhan. Terima kasih. Suarakan firman-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu, maka hidup kami akan dimerdekakan, dikuatkan dan dipulihkan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Mari katakan amin. Shalom Army of God. Hari ini saya akan berkhotbah. Judul khotbah saya adalah bagaimanapun juga. Saya ambil ayatnya dari kisahnya Ayub. Yaitu di Ayub pasal yang ke-18. Ayat yang ke-5. Oke. Firman-Nya tertulis seperti ini. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Yang berkata ini bukanlah Ayub tetapi Bildad. Bildad itu adalah salah satu temannya Ayub. Jadi background story-nya adalah seperti ini supaya kita semua paham. Kenapa kok Bildad bisa berkata seperti itu? Satu kali di kisahnya Ayub ini, Ayub dikatakan bahwa dia adalah orang yang taat di daerah timur sana tinggalnya. Dia orang yang benar-benar saleh. Hidupnya benar-benar takut akan Tuhan. Hidupnya tuh gak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tapi satu waktu Tuhan izinkan hal buruk terjadi di hidupnya. Orang-orang yang dia cintai meninggal. Harta bendanya hilang. Semua itu terjadi hanya dalam waktu tempo 1 kali 24 jam. Semua yang dikumpulkan selama bertahun-tahun hilang gitu aja. Itu benar-benar orang paling, kalau kita boleh ngomong, orang paling apes di muka bumi ini. Dia tuh sudah jatuh ketimpa tangga, gak cuma ketimpa tangga aja, ketimpa genteng dan juga segala sesuatunya. Bener-bener parah deh. Gak cuma berhenti di sana, gak cuma orang-orang yang dia kasih anak-anaknya meninggal. Kesayangan orang tua itu pasti anaknya. Anaknya semuanya meninggal. Tak ada satupun yang tersisa. Harta bendanya habis. Gak cuma itu. Tapi juga tubuhnya pun jadi sakit. Gatel-gatel semuanya. Dia tore-tore pakai kaca. Pakai pecahan kaca, serpian kaca gitu. Sampai saya begitu gatalnya. Bahkan orang-orang sampai tidak bisa mengenalinya. Baunya busuk. Wajahnya gak pernah nampak. Gak terlalu familiar lagi. Istrinya pun berkata, kutuki Tuhanmu yang kau sembah itu. Tapi Ayub berkata bahwa aku ini tidak berbuat salah apapun. Dia berkata aku ini datang telanjang pulang pun telanjang. Tetapi orang-orang di sekelilingnya berpikirnya hal yang berbeda. Mikirnya gini, pasti deh Ayub ini pasti bikin kesalahan. Ayub ini pasti punya sesuatu yang ditutup-tutupi. Padahal Ayub itu orangnya benar. Hari ini kebalik ya. Kalau seringkali kita itu kadang itu bisa iri dengan keberhasilan orang lain yang menurut kita diperoleh dengan cara yang tidak benar. Mereka tipu sana tipu sini. Bikin hal yang cheating, yang curang begitu. Berbuat hal yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hidupnya seolah baik-baik saja. Kita bisa iri kayak begitu. Kita, loh kok aku ikut Tuhan kok aku tambah susah. Kalau yang itu lain. Kalau yang kisahnya Ayub. Mereka itu bukan iri sama Ayub. Mereka justru mengata-ngatai Ayub. Ayub itu pasti orang berdosa. Ayub itu orang fasik. Ini yang ngomong Bildad. Kata-kata kayak gini nih dalam konteksnya adalah kata-kata yang tidak membangun untuk Ayub. Orang sudah terluka, tidak dihibur, tapi malah dikotbai. Tapi malah dikutuki. Tapi bayangin ya, firman Tuhan ini, ya dan amin. Dari kata-kata yang diucapkan oleh Bildad terhadap Ayub yang kesannya itu salah. Tapi firman Tuhan tiba-tiba bisa mengiluminasi saya, menerangi hati saya. Ketika saya baca itu muncul dua kata tersebut. Itulah judul khotbah hari ini. Bagaimanapun juga.
Terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Ayat kita cuma satu ini aja. Saya mau bahas sebelum bagaimanapun juga, saya mau bahas dulu yang dimaksud dengan orang fasik. Ketika Bildad berkata seperti itu, firmannya itu ya dan amin. Sekalipun Bildad ngomongnya salah. Bildad ngomongnya tidak tepat waktu, dibuat untuk penghakiman. Tetapi kalau kita mau lihat secara objektif, kata-kata itu benar murni adanya. Bagaimanapun juga terang orang fasik pasti padam. Dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Orang fasik dikatakan di Mazmur pasal yang ke-36 ayat 2 sampai yang ke-5 dikatakan seperti ini. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Ayat yang keempat. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Ayat kelima, kejahatan dirancangkannya di dalam tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Orang fasik ini intinya adalah dari Mazmur dikatakan dia itu tidak takut akan Tuhan. Dia tahu Tuhan, dia tahu kebenaran tetapi dia memilih tidak hidup di dalam kebenaran. Dia memilih untuk memanipulasi kebenaran untuk menguntungkan dirinya. Dia abuse firman, dia pakai topeng Alkitab, dia pakai topeng agama, dia pakai topeng jubah titel seorang rohaniawan. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Allah. Dia ngomongnya, aku hamba Tuhan, aku orang yang mencintai Tuhan. Tetapi hidupnya tidak seperti itu. Itulah orang fasik. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu tidak ada dalam hatinya loh. Dia tuh sudah lagi gentar sama Tuhan. Dia tidak ada takut. Dia ini jenis orang yang hidupnya bukanlah jatuh bangun dalam dosa. Semua orang itu tidak lepas dari namanya godaan. Kita bisa jatuh nggak dalam dosa? Bisa, tapi kalau jatuh bangun lagi. Tapi jenis orang fasik ini, dia itu hidupnya di dalam dosa. Dia nikmati dosa, dia pakai segala macam cara. Yang penting dirinya dipuaskan. Inilah yang dimaksud Bildad orang fasik. Orang yang kayak begini nih, ini pasti awalnya kelihatannya baik-baik. Kelihatannya semua yang dipunyai itu bertambah-tambah begitu loh. Kalau dia punya kekayaan tambah banyak. Dia punya pernikahan, istrinya cantik banget atau suaminya ganteng banget dan sebagainya dan sebagainya. Kelihatannya hoki terus. Selalu gak pernah apes deh. Dia bikin curang sana sini, tipu sana, suap sana sini. Makan duit orang, lukai hati orang. Kuliah gak benar misalnya, ambil hasil pekerjaan orang lain diplagiat begitu. Tapi dia yang dibenarkan, orang yang kerjain hasil karyanya aslinya dibilang kamu yang contek. Dia yang diuntungin, kayak begitu itu loh. Tambah nilainya lulus bisa cum laude, bisa bagus. Karirnya bisa bagus. Tapi Alkitab ngomong apa? Bagaimanapun juga, terangnya pasti akan padam. Nyala apinya pasti akan pudar. Gak selama-lamanya nyala terus. Orang fasik ini jenis orang yang bilang, aku mau diajar. Tapi dia tidak pernah memberikan dirinya untuk diajar. Hari ini, apakah Anda dan saya ada di posisi orang fasik tersebut? Yang memakai jubah kekristenan. Yang memakai titel Kristen. Judulnya Kristen, KTP-nya Kristen. Tetapi sesungguhnya hidupnya jauh sekali dari Tuhan. Kalau orang kayak begitu, pasti sama Tuhan dikejar sampai kubur. Makanya kata bagaimanapun juga. Arti kata bagaimanapun juga itu artinya gini. Cepat atau lambat. Kalau hari ini kelihatan baik-baik, itu belum akhirnya Anda bisa tipu semua orang. Tapi Anda tidak pernah bisa tipu Tuhan. Kenapa seseorang bisa jadi fasik begitu? Gak ada orang langsung fasik itu tidak ada. Tidak ada. Semua itu dimulai dari yang namanya kompromi. Ada erosi di dalam imannya. Ada erosi di dalam rohaninya. Dibiarkan gitu aja. Semua orang itu pasti Tuhan itu tak pernah ciptakan orang tujuannya tuh kamu ya jadi orang fasik. Gak pernah. Pasti semua diciptakan tujuannya adalah satu. Untuk jadi penyembah Tuhan. Dan pasti semuanya Tuhan ciptakan orang tujuannya adalah untuk penuhi surga. Tak ada seorang pun yang pernah ditakdirkan ke neraka. Tidak ada. Kalau sampai orang tersebut masuk neraka itu
pasti bukan keputusan Tuhan. Itu pasti karena kehendak bebasnya. Dia memilih untuk berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri. Makanya Alkitab berkata, terkutuklah engkau yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tempat tinggalmu akan seperti tanah kering, tempat yang tandus, yang tidak berbuah, yang kering kerontang. Tapi berbahagialah engkau mengandalkan Tuhan. Orang fasik itu hidupnya andalkan diri sendiri. Mengandalkan pengetahuannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kekuasaannya. Semua yang dia punyai, dia berkata bahwa aku bisa lawan Tuhan. Seolah-olah begitu deh. Dia seolah berpikir bahwa aku bisa bersembunyi di balik Allah, dari Allah. Bahkan dia ini bukan orang ateis loh ya. Dia ini tahu ada Tuhan. Tapi dia menjadi Tuhan atas hidupnya. Dia tidak pernah izinkan Yesus jadi Tuhan atas hidupnya. Hai orang fasik, kau takkan pernah bisa lolos dari Tuhan. Tidak akan pernah bisa lolos. Hati-hati hari ini. Mungkin hari ini kita bukan orang fasik. Saya yakin lah. Karena orang fasik itu pasti tidak akan berani nonton YouTube beginian. Dia pasti hidupnya hanya ingin menghancurkan hidup seseorang. Gak kepingin lihat konten begini untuk memberkati dirinya, membangun dirinya. Kalau seandainya pun ada, pasti dia pakai ini sebagai pengetahuan untuk bersilat lidah. Tapi kalau seandainya hari ini ada, bertobatlah. Tapi saya yakin sebagian besar yang menyaksikan ibadah ini, streaming ini, tidak orang fasik. Mungkin kita itu hari ini hanya jatuh bangun dalam dosa. Tapi jangan teruskan jatuh bangun dalam dosa. Kita kompromi satu hal, kompromi sedikit-sedikit lama-lama jadi biasa loh. Gak percaya. Tak ada, kita tuh mau dilahirkan dimanapun ya. Ada daerah tertentu itu yang orang-orangnya tuh kuat banget makan cabai. Tapi saya yakin ya, bayi di kota tersebut, daerah tertentu, di daerah timur sana misalnya ya, suka banget makan cabai, orangnya kuat-kuat. Tak ada seorang pun bayi baru lahir minumnya itu susu campur cabai, gak ada. Pasti akan kepedesan. Pasti dia pasti begitu. Tapi kenapa kok orang bisa tahan cabai? Karena sudah terbiasa. Dicoba sedikit nagih, coba sedikit nagih, kapok coba lagi, kapok coba lagi. Sama semua itu bisa karena terbiasa. Apapun hukumnya bisa karena terbiasa. Tidak ada seorang pun lahir di muka bumi ini langsung bayi rokokan gitu. Tidak mungkin. Semua orang ya ketika rokok pertama kali pasti dia akan tersedak. Gitu. Tapi pasti dia dikompori sama teman-temannya. Rokok, gak jantan kalau gak rokok. Enak rokok, dicoba lagi. Termasuk minum-minuman keras. Minum wine misalnya. Kalau biasanya minum air putih, minum susu, terus minum wine. Pasti apa sih ini? Rasanya kok panas banget, pahit-pahit, hangat di tubuh. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Kalau untuk dosa kita bisa karena terbiasa. Kenapa untuk hidup benar kita tidak pernah bisa untuk terbiasa hidup benar. Makanya bisa. Hidup kita tidak mungkin bisa. Tidak mungkin ada orang, aku ini gak bisa cinta Tuhan. Gak bisa. Tidak ada yang begituan. Kita semua tuh bisa kok untuk cinta Tuhan. Kalau kita bisa cinta dosa, kita bisa cinta Tuhan. Saya yakin itu. Kenapa? Karena semuanya itu dimulai dari terbiasa. Biasakan diri Anda untuk tidak kompromi. Saya yakin kita tidak akan jadi orang fasik. Kita akan jadi orang yang takut akan Allah. Tapi kalau kita selalu kompromi dan kita nikmati, tidak apa-apa kok. Tidak berdampak apa. Betul. Kompromi kecil tidak akan langsung menghancurkan hidup Anda. Tapi mengertilah satu hal ini. Bahwa semua hal yang besar di hidup kita, kalau mau hancur tidak butuh kena gempa bumi. Cuma dibutuhkan lubang kecil aja. Sebuah kapal yang besar akan karam. Gak butuh lubang yang besar ternganga gitu, gak butuh. Setiap kita bisa jatuh. Kita jatuh bukan karena kita membentur tembok. Kita jatuh karena kita tersandung batu yang kecil. Amin. Sekarang saya masuk ke poin saya yang berikutnya. Tentang bagaimanapun juga. Firman ini benar-benar melompat di hati saya. Tiba-tiba kayak seolah-olah Roh Kudus itu terangi hati saya. Selama ini kalau saya baca Ayub, saya tuh ngeliat responnya Ayub aja. Saya gak pernah tertarik sama teman-temannya yang dikatakan sama Ayub, hai engkau penghibur sialan. Karena saya ngeliat ini teman-temannya ini tokoh yang kurang menyenangkan. Antagonis sekali, tapi antagonisnya tertutupi dengan sifatnya, dengan kata-katanya yang seolah-olah rohani. Tapi dia jahat banget. Ini serigala berbulu domba menurut saya. Datang gak tolong temennya, datang hakimi temennya.
Tapi dari perkataan temannya ini, firman ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Bagaimanapun juga, however, somehow, bahasa Surabayanya lebih enak, pokoknya gitu loh. Pokoknya, yang dimaksud dengan bagaimanapun juga, terang orang fasik tentu padam dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Artinya begini loh, pokoknya, gak tahu caranya gimana, gak tahu kapan waktunya, pokoknya cepat atau lambat. Semua orang pasti akan dikejar sama Tuhan. Orang fasik kalau bikin kesalahan, pasti sama Tuhan dikejar sampai dalam kuburnya pun dikejar sama Tuhan. Dikejar kalau dia gak ngaku, akhirnya dibuat tersingkap ke seluruh publik, ke depan publik tentang apa yang diperbuatnya. Pilihannya cuma dua, ngaku atau ketahuan. Hukumannya lebih berat mana? Ketahuan. Lebih malu. Karena kalau ketahuan sudah di dalam kubur pun kesalahannya dibuka semuanya. Semuanya, oh ternyata orang yang selama ini gua anggap baik, ternyata kelakuannya seperti ini toh. Tak ada seorang pun yang bisa menghindar dari Tuhan. Yang dimaksud dengan bagaimanapun juga adalah satu ini. Sebelum saya masuk poin-poinnya, yang pertama-tama adalah satu ini. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu punya alat X-ray. Dia punya MRI, tak ada seorang pun yang bisa lolos dari matanya. Rambut pun, ada satu helai yang di sini, tak mungkin bisa lolos dari Tuhan. Kelihatan, rambutmu berantakan, misalnya begitu. Pasti kelihatan. Kalau hal yang begitu aja kelihatan, apalagi perbuatan yang dilakukan sepanjang hidup manusia. Tak ada satu pun dari kita, besar, kecil, tua, muda. Siapapun Anda dan saya. Tak ada satu pun yang dapat mengelabui Tuhan. Catat baik-baik. Poin saya yang pertama yang dimaksud dengan bagaimanapun juga. Ini yang pertama. Dia adalah Allah yang tidak pernah bisa diperdayai. Dia adalah Allah yang tidak pernah bisa diperdayai. Mungkin hari ini kelihatannya tidak ada seorang pun tahu apa yang telah kita perbuat. Kita dilulukan, kita dibilang, oh ini orang baik, ini orang takut sama Tuhan, ini orang cinta sama Tuhan, hidupnya benar. Tapi ketika tak ada seorang pun yang melihat kita, tiba-tiba kita melakukan hal yang tercelah. Kita dibilang, ini anaknya hormat sama orang tua, tapi dibalik semuanya ternyata dia curi orang tua, curi uangnya orang tua maksud saya. Atau kelihatannya ini pemimpin. Tapi ternyata dia jatuh bangun dalam dosa seksual. Dia punya penyimpangan seksual yang berbeda. Jangan pernah berkata bahwa orang-orang tidak tahu. Kita pakai jubah yang bagus. Kita tutupi dengan tembok yang dikapur putih. Tapi dalamnya tempatnya benar-benar seperti kuburan. Tuhan itu tahu. Dia Allah yang tidak pernah bisa diperdaya. Bagaimanapun juga. Ingat kata-kata ini, bagaimanapun juga. Dia itu tidak pernah bisa diperdaya. Tak ada seorang pun berhasil menipu Tuhan. Ada salah satu film yang bagus, yang sulap-sulap itu loh, yang apa ya namanya? Now You See Me, ya. Now You See Me. Oke, itu jago banget orangnya. Dia bisa tipu, bisa punya banyak trik kayak begitu. Dia bisa selundupkan barang-barang yang tidak boleh keluar dari kantornya, dikeluarin gitu aja dengan cara ditaruh di belakang topinya lah, diapain. Kalau sama Tuhan nggak bisa. Dia nggak bisa diperdaya. Jangan pernah berkata, baik-baik saja. Aku begini nggak ada yang tahu kok. Jangan pernah memberikan dirimu merasa bahwa kau bisa memperdaya Tuhan. Dia tidak bisa diperdaya. Yang kedua, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Gak ada hari ini. Orang tidak sengaja nabur biji apel, nuainya durian. Tidak ada. Apa yang Anda tuai pasti Anda tabur. Dan apa yang Anda tabur pasti Anda tuai. Tak mungkin kita mau menuai sesuatu yang mulia. Kita tidak pernah menabur perbuatan yang mulia. Tak mungkin bisa. Anda mau dikasihi, Anda harus mengasihi terlebih dahulu. Anda mau dihormati, Anda harus menghormati terlebih dahulu. Gak bisa enggak. Ingat ya, Alkitab berkata, dia Allah yang tak pernah tertidur. Dia Allah yang tak pernah terlelap. Bayangin ya, Tuhan itu gak pernah begini loh. Gak pernah. Dia gak pernah ketipkan mata.
Nggak pernah. Dia tuh lihat nih orang itu sama kayak pengawas ujian. Kalau hari ini kita pernah ujian. Terus pengawasnya ada 2 orang. Dia keliling terus ini. Anda murid paling pintar untuk mencontek. Mau pakai gaya begini. Mau pakai gaya begini. Akan ketahuan. Expert banget ini pengawasnya. Tuhan lebih expert daripada itu. Seringkali kita itu berpikir bahwa Tuhan gak lihat, gak tahu apa-apa. Di kamar sendirian gak tahu apa-apa. Jangan pernah berpikir seperti itu. CCTV itu memorinya ada batasannya. Ada kapasitas maksimumnya. Yesus tak punya batasan. Dia itu Allah yang kekal. Kapasitas dia lihat, dia tahu setiap perbuatan kita baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja. Hari ini kalau kita tabur angin, kita pasti tuai badai. Matanya itu selalu mengawasi kita. Apa yang dia mengawasi kita tidak hanya perbuatan kita loh. Tapi janganlah salah paham dengan pengenalan kita akan Tuhan. Kayak dia seolah-olah Allah yang kayak CCTV begitu. Enggak. Dia tuh ngawasi kita melihat. Dia mencari orang yang berakal budi. Yang sengaja dengan akal budinya mencari Allah. Tuhan tuh lihat kayak begitu. Supaya apa? Supaya hidupnya tidak terantuk. Tidak terjatuh. Dia mau mengaruniakan rahmatnya. Kalau Tuhan lihat itu bukan lihat karena ayo kamu mau bikin salah apa lagi ya. Kamu mau bikin salah apa lagi ya. Saya tuh ngerti yang dimaksud dengan matanya mengawasi kita. Menjelajah ke seluruh bumi mengawasi kita. Hendak mengaruniakan rahmatnya. Saya tuh tahu maksudnya apa. Ketika saya jadi seorang papa. Ketika saya tidur. Sebelum saya tidur. Kalau anak saya yang masih kecil itu. Sudah tidur duluan. Terus saya tiba-tiba lagi duduk begitu saya dengar bunyi nging gitu. Ada suara nyamuk gitu. Saya enggak akan tenang, saya enggak bisa terjadi. Biarin dah, cuma digigit bentol. Enggak mungkin. Saya tuh bisa terjaga, saya tunggu jam-jaman, saya pakai raket nyamuk itu, saya nyalain lampunya. Saya cuma lihat begini, terus saya lihat di anak saya. Saya lihat dari ujung kaki, ujung kepala, ujung kaki, ujung kepala. Bukan kepala, pundak, lutut, kaki. Bukan begitu loh ya. Saya lihat terus. Saya perhatikan ada nyamuknya enggak ya. Ada nyamuknya enggak ya. Saya tunggu terus. Kadang saya korbankan diri saya untuk digigit nyamuk. Supaya anak saya enggak digigit nyamuk. Saya awasi anak saya. Saya papa yang enggak sempurna aja. Bisa awasi anak saya kayak gitu. Saya enggak rela loh ya. Saya tuh bisa sakit hati sama nyamuk loh ya. Sama nyamuk saya bisa sakit hati. Saya mangkel kayak begitu. Masa Tuhan gak sedih ketika anaknya sengaja berbuat dosa? Itu yang dimaksud dengan mengawasi. Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Dia tuh ngawasi kita. Jangan dikira bodoh. Dia ngawasi kayak polisi begitu. Yang pelanggan, prit. Anda gak pakai masker, misalnya begitu. Prit, Anda gak pakai sabuk pengaman. Terus semua orang takut sama polisi. Mereka pakai masker, pakai sabuk pengaman. Gara-gara apa? Cuma gara-gara takut. Bukan gara-gara menjaga dirinya. Tuhan itu enggak kayak begitu. Jangan sampai kita itu takut sama Tuhan karena takut dihukum. Kita tuh takut sama Tuhan karena kita tuh menghormatinya. Kita tuh segan. Kalau Anda sopan, kami segan. Gitu loh maksud saya. Kalau kita itu sopan, maksudnya gini. Kalau kita itu takutnya sama Tuhan, kita tuh harus segan sama Tuhan. Maka hidup kita akan sopan di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita sungkan bikin dosa. Kenapa? Karena dilihati sama Tuhan. Dia lihatnya tuh bukan dengan mata yang begini. Lanjutkan, terus, 1, 2, terus. Bukan begitu loh. Dia tuh yang lihatnya begini. Kayak pernah lihat gak? Papa mama yang setelah lahiran terus lihat anaknya di ruang bayi. Di dalam tempat tidur kaca itu. Terus mereka lihatnya begini. Oma opanya, ama engkongnya semuanya lihatnya begini sambil lihat lucu ya hidungnya ya. Oh ngiler ya dan sebagainya. Itu yang dimaksud mengawasi. Tuhan ngawasi kita tuh kayak begitu. Jangan pernah salah sangka sama Tuhan. Dan poin saya yang ketiga. Tentang bagaimanapun juga ini artinya apa. Menunjukkan bahwa Allah itu setia. Kok bisa ya? Coba bayangan. Di Ayub pasal 18. Dikatakan bahwa bagaimanapun juga. Terang orang fasik pasti padam. Nyala apinya tidak akan bersinar terus menerus. Bayangin dia. Kalau sama orang fasik aja dia begitu. Boleh gak saya ngomong begini? Yang tidak tertulis tapi makna sebaliknya. Bagaimanapun juga. Terang orang benar pasti akan menyala.
Kalau hari ini masih redup, jangan menyerah. Kalau hari ini ada hal buruk, jangan berkata bahwa gue buruk-buruk, Tuhan tidak berkehendak. No. Alkitab berkata, bagaimanapun juga itu ada dua arti. Yang satu buat orang fasik pasti dikejar sampai kubur. Yang buat orang benar pasti akan dikasih rahmat. Dan dikaruniakan anugerah di hidupnya. Makanya saya katakan bahwa Allah itu setia ketika kita tidak setia. Dia itu bukan Allah yang gini, oke. Oh kamu sudah banyak salah ya. Kamu bikin baik sekali aja, ku hapuskan semua kesalahanmu. Dia bukan begitu. Dia bukan Allah yang bisa ditipu atau dikasih barteran dengan perbuatan baik. Bukan. Dia tidak tertarik dengan perbuatan baik kita. Dia tertarik dengan sikap hati kita. Jangan pernah, hitung-hitungan sama Tuhan. Salahnya 10, benernya 10. Oke, impas, berarti aku aman. Bukan, maksudnya bukan begitu. Yang dimaksud bagaimanapun juga itu tentang sikap hidupnya, posisi hidupnya seperti apa. Bukan apa yang diperbuatnya, karena banyak orang bisa berbuat baik. Tapi tujuannya untuk dirinya sendiri. Berapa banyak orang amal tujuannya supaya dirinya dijauhkan dari bencana dan mara bahaya. Banyak orang berbuat baik tujuannya apa? Bersedekah. Supaya semakin diberkati. Memang itu baik. Tidak, itu dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Alkitab tidak pernah ajarkan begituan. Kasih itu memberi. Kau punya segala sesuatu, tapi kalau kau gak bisa mengasihi seseorang di antaramu. Barang siapa tidak punya baju, kamu tidak kasih bajunya. Dia kelaparan, tidak pernah kau kasih makan. Dia kehausan, tidak pernah kasih minum. Itu semua seperti tong kosong nyaring bunyinya. Tong, dipukul gitu aja bunyi semuanya. Tuhan itu ngelihatnya kedalaman hati dia tuh, ngelihatnya itu ya, melampaui apa yang nampak di depan ini. Ada berapa lapis baju kita, ada berapa lapis lemak kita mungkin, ratusan begitu, ditembus sama Tuhan. Dia tahu langsung kedalaman hati kita. Itu artinya Allah setia bagaimanapun juga. Firman ini, ya dan amin. Simple aja. Cuma 2 kata ini, bagaimanapun juga. Kalau kita benar-benar mengerti arti kata bagaimanapun juga, pasti kita tuh hidupnya takut sama Tuhan. Kenapa? Karena semua orang akan menerima rewardnya kalau dia hidup benar. Tapi kalau hidupnya salah, dia akan menerima yang namanya reward. Artinya punishment. Pasti. Allah itu setia. Sekalipun hari ini kita belum bisa melihat janjinya digenapi di hidup kita. Saya mau berkata satu hal ini, Allah itu setia. Nuh. Dia itu orang yang Tuhan selamatkan. Dia dan seluruh isi keluarganya. Keluarga intinya berserta mantunya begitu. Diselamatkan Tuhan dari air bah. Itu dia perlu menunggu waktu 120 tahun. Bayangin ya. Kalau hari ini kita di posisinya Nuh. Kita cuma baca Nuh. Oh iya Nuh bikin bahtera terus dia diselamatkan bikin kapal. Enggak cuma bikin kapalnya. Teman-temanku, sahabat-sahabatku. Dia ini bikin kapalnya 120 tahun. Bayangin ya, dia bikin kapal bukan di pinggir pantai. Dia bikin kapal tuh di dataran tinggi loh. Bukan di pinggir pantai. Semua orang kalau bikin kapal, gelanggang kapalnya ada di laut, di pinggir pantai begitu kan. Ini enggak. Dia bikin, dan belum musim hujan dia bikin bahtera. Ketika dia bikin bahtera begitu, dia potong, dia angkut kayunya begitu. Kenapa kok 120 tahun? Karena dia kerjakan bersama dengan keluarganya. Gak semua orang mau bantu proyeknya dia. Karena ini proyek ilahi. Siapa mau bangun proyek ilahi? Siapa mau bangun gereja Tuhan? Pasti hanya orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang tergerak dalam visi Allah. Kalau enggak pasti apatis begini. Ngapain misi aneh begitu. Kalau Nuh mau main gampang aja. Dia orang kaya misalnya begitu. Bayar semua, bikinkan saya bahtera ukurannya sekian. Saya mau tahu jadi begitu. Tapi Tuhan enggak suruh Nuh kayak gitu. Nuh yang bangun. Setiap hastanya Nuh tahu ukurannya. Setiap jenis kayunya. Karena Tuhan ngomongnya by order. Oke pakai kayu ini sekian. Oke dibikin. 120 tahun ketika Nuh lagi potong-potong kayunya gitu. Orangnya ngapain Bapak Nuh? Terus tanya sama anak kecil. Uncle ngapain Uncle? Mau bikin bahtera. Buat apa bikin bahtera di sini? Iya ada air bah. Kapan air bahnya orang panas kayak begini kok? Gila. Dia 120 tahun digila-gilain hanya karena janji Allah. Kalau hari ini kita ada di posisi Nuh, nunggu 120 tahun. Bisa gak? Dan berkata bahwa iya, air bah itu akan datang.
Nuh ya. Gila, dia nginjili orang 120 tahun, tak ada satupun yang bertobat. 120 tahun, dia ngomong bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Tak ada satu orang pun, maju altar call. Semua diam aja begini. Orang gila, orang ini 120 tahun. Wow. Tak ada satupun yang bertobat. Bahkan ya, cecangnya, jingke jimunya, maksudnya saya apa? Besannya, gak tobat loh. Yang tobat itu cuma anaknya sama menantunya. Keluarga besar daripada mantu-mantunya yang masih besanan kalau Sincia begitu, pai begitu, gak ada. Tak ada satupun masuk dalam kapal itu. Semuanya mati gitu ya, 120 tahun. Bayangin ya, kalau jadi Nuh hari itu gimana? Orang yang aku perjuangkan untuk selamat, orang terdekatku, dia tolak aku. Dan mengata-ngatai aku ini orang gila. Aku ngapain aku bangun Batra, tidak ada hujan, tidak ada apa, ngapain aku bangun Batra. Investasi macam apa ini? Kalau itu dilihat dari sisi bisnismen, mereka bilang, ini bisnis macam apa orang gila ini. Pasti digituin, digila-gilain Nuh. Tapi lihat ya, 120 tahun, mungkin dalam 120 tahun itu ada ribuan orang sudah meninggal. Mungkin. Orang-orang berkata bahwa sampai kubur dia mati begitu ya. Yang gen sama Nuh, yang lawan Nuh. Dia berkata, nah dia kasih kata-kata nasihat pejangan buat anak-anaknya. Jangan kayak tetangga sebelah ya. Gila, dia bikin Batra. Dia ngomong katanya ada air bah sampai sekarang loh. Papa meninggal, gak datang-datang air bahnya. Mungkin diketawain di kubur sampai kubur. Penghibur dia sakit, menderita sakit begitu. Dia masuk kubur, dia masih bisa ketawa. Kenapa? Joknya Nuh. Nuh dibikin jok. Itu orang gila. Jangan kayak begitu ya. Kamu boleh jadi kayak siapapun di muka bumi. Tapi jangan jadi kayak orang sebelah. Jangan jadi tetangga sebelah. Tapi lihat. 120 tahun. Setelah orang itu meninggal. Mungkin beberapa hari setelah orang itu meninggal. Air bah datang. Boom. Siapa yang ketawa belakangan? Tak ada seorang pun bisa menipunya. Dia adalah Allah yang setia. Dia yang bela Nuh. Nggak apa-apa Nuh. Dia bilang, nggak apa-apa Nuh, semua orang tinggalkan kamu. Semua orang bilang kamu itu gila. Nggak apa-apa Nuh. Tapi hari ini kamu bisa bersyukur karena kamu nggak perlu telan air bah. Sampai perutmu kembung dan nggak bisa nafas. Sampai paru-parumu semua dimasukkan air. Kamu nggak perlu Nuh. Kamu bisa tinggal tenang. Orang-orang teriak-teriak. Kamu bisa tidur di dalam bahtera itu. Tak ada goncangan yang berarti. Wow. Janjinya itu teruji waktu. Dalam segala musim teruji. Daud. Dia jadi raja butuh berapa? 15 tahun. Bayangin ya. 15 tahun. Dia dari anak muda umur 5. Daud jadi raja itu kurang lebih menurut ilmu tafsir, interpretasi. Ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli bapak-bapak gereja berkata bahwa Daud jadi raja umur 30-an. Dia terima janji Allah umur 15-14an. Jadi kurang lebih dia tunggu janji Allah pengenapan 15 tahun. Dia 15 tahun itu. Dia diketemukan semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin layak jadi raja. Kenapa sih? Kenapa kok banyak orang itu seringkali dia gagal ketika dia menantikan janji Allah. Mungkin dia merasa dia sudah hidup benar. Tangkep Tuhan ngomong apa? Iya, ditulis dalam diary-nya. Tapi kenyataannya semakin lama semakin tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya gak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Terus dia mulai berpikir mungkin Tuhan salah ngomong. Atau mungkin aku salah dengar. Dulu mungkin awal-awal jadi pemimpin, jadi CGL. Iya aku yakin Tuhan panggil aku. Tuhan urapi aku. Jadi coach, jadi TL, jadi hamba Tuhan, jadi full timer. Iya Tuhan panggil aku begitu. Aku mau hidup bagi Tuhan. Tapi tiba-tiba semua yang dijanjikan sama Tuhan. Seolah-olah dalam kehidupannya tidak semakin digenapi tapi semakin dijauhi. Terus dia berkata mungkin aku terlalu emosional. Aku gak layak jadi CGL. Aku copot aja jubah kepemimpinan ini. Aku copot panggilan ini. Jangan. Kalau itu yang terjadi di hidup Anda jangan lakukan itu. Ingat kata-kata ini bagaimanapun juga. Jangan tunggu. Jangan menanti-nanti yang janjinya segera digenapi. Lakukan aja hal yang benar.
Kalau hidup Anda benar, hati Anda benar, lakukan terus yang benar. Firman-Nya ya dan amin. Dia berkata bagaimanapun juga. Memang Alkitab ada tertulis di Mazmur 55:23 dikatakan seperti ini. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Memang kadang sama Tuhan diizinkan. Ada beberapa saat di hidup ini orang benar yang takut akan Allah itu goyah. Saya yakin kok. Daud 15 tahun nunggu janji Allah dia goyah. Nuh 120 tahun nunggu air bah pasti dia goyah. Pernah ada rasa sudah lah ya. Gak usah diterusin. Mungkin sudah setengah jadi baterainya. Sudah lah ya. Atau mungkin sudah jadi tinggal bangun atapnya aja. Sudahlah. Gak usah deh. Gak tahan loh. Dikata-katai semua orang di sekelilingku. Mungkin kadang orang terdekatnya sendiri istrinya berkata. Pa, ko, nu, P, misal begitu ya. Yang, honey, apalah semuanya dikatakan. Sweetheart, kamu gak salah denger lah. Untuk menyimpan janji Allah di dalam hati, terkadang orang terdekat kita pun gak tahu loh. Bahwa beneran Tuhan itu janji ini tuh. Banyak yang kayak gitu. Ayub tadi. Istrinya malah ngomong, kutuki Tuhanmu. Istrinya loh. Separuh jiwanya. Belahan hatinya. Daud ketika dia muji-muji Tuhan, nyembah-nyembah Tuhan, nari-nari. Istrinya berkata seperti ini. Kamu kayak orang gila. Ngapain kamu raja nyanyi kayak gitu? Malu-maluin aja. Ketika Sarah dan Abraham dijanjikan sama Tuhan keturunan. Salah satunya juga gak percaya, diketawai. Terus ngapain kamu tertawa? Makanya Ishak itu artinya tertawa kan. Ketawa, dia ketawa boleh tertawa. Oh terima kasih Tuhan ketawa. Aku sudah tua masa punya anak. Itu loh maksudnya ketawanya. Ketawa yang meragukan janji Allah. Tapi Abraham, makanya kita berkatakan di Ibrani. Karena iman maka Abraham dibenarkan. Gara-gara Abraham, Sarah pun jadi dibenarkan. Abraham percaya sama Tuhan. Sekalipun Abraham sempat goyah. Alkitab berkata orang benar tidak selamanya dibiarkan. Dia sempat goyah. Kalau dia tidak goyah kakinya, pasti dia tidak akan tidur sama Hagar. Pasti tidak akan lahir Ismail. Sempat goyah. Alkitab berkata, tapi tidak selamanya orang benar dibiarkannya goyah. Kenapa orang benar itu bisa goyah? Itu pertanyaan saya. Kalau Anda baca itu, tanyakan juga terhadap firman ini. Kenapa ya Tuhan orang benar bisa goyah? Karena dia ada dalam sebuah fase yang namanya penantian. Wah, yang namanya penantian itu tidak enak. Nanti kapan mulai? Kapan ready-nya? Nanti kapan nikah? Kapan gaya? Kapan dipakai Tuhan? Kata Tuhan mau pakai aku. Kapan Tuhan mau pakai aku? Dikasih promosi, kapan? Katanya mau dipromosi, kapan? Kapan? Mau ibadah onsite, ibadah real, offline, kapan kita nunggu? Kok online terus kapan? Gak enak kan? Berapa banyak orang jatuh dalam masa penantian? Karena ketika seseorang di dalam masa penantian, selalu ada yang namanya ujian. Saya ulangi lagi ya. Banyak orang itu, orang benar itu gagal menantikan janji Allah. Karena dia ada dalam fase penantian. Dan di dalam fase penantian itu ada yang namanya ujian. Pasti. Pasti ada ujiannya. Ujiannya apa? Untuk semakin membuat kita mempercayai janji Allah. Atau membuat kita melepas janji Allah atas hidup kita. Untung Daud itu mengambil sikap yang tepat. Bagaimana caranya supaya kita tuh tidak goyah ketika di dalam masa penantian? Kadang orang di sekeliling kita pun tidak bisa berkata bahwa iya tenang Tuhan pasti mempekerjakan sesuatu di hidupmu. Kadang dia tidak bisa mengerti kedalaman hati kita yang paling dalam dia tahu. Betapa ragunya kita, betapa goncangnya kita. Tidak ada orang berkata, wah aku kuat selamanya. Kalau kita selalu ngomong, aku kuat selamanya. Coba coret aja kitab di Mazmur tersebut yang berkata bahwa tidak selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Banyak orang itu jatuh dalam masa penantian. Ketika hadapi ujian. Dia lakukan yang namanya shortcut. Jalan pintas. Thanks God. Daud jadi contoh buat kita. Dia tidak ambil shortcut. Tahu maksudnya shortcut itu apa?
jalan pintas. Dia dijanjiin jadi raja. Dia ketemu orang yang mau bunuh dia. Dan itu dia tahu dia akan gantikan dia. Kalau mungkin ya, saya jadi Daud. Mungkin ya, ini Daud versi yang berbeda, yang salah. Ini skenario aja ya. Saya pasti akan bunuh Saul di dalam gua tersebut. Dan terus saya ketemu dead body gitu loh. Kayak main permainan yang lagi happening begitu, yang gak jelas kapsul-kapsul begitu. Dead body, siapa yang bunuh? Daud, bukan aku. Daud bilang begitu. Untung Daud itu tidak mempercepat pengenapan janji Allah di hidupnya. Ditunggu, ditahan. Dia mau lulus dengan cum laude. Dia gak mau lolos, dia mau lulus. Dia lolos dari lubang jarum, tapi dia lulus dalam ujian Allah. Halo, hari ini jangan jadi orang yang mempercepat janji Allah di hidupmu. Pasangan hidup janji Allah enggak? Janji Allah, berkat enggak? Berkat. Tapi kalau Anda belum memperoleh, jangan asal comot. Pergi ke, apa tadi saya bilang pub, katanya orang tua banget. Apa sih? Pergi ke klub, night club begitu. Jangan cari jodoh di night club. Pasti itu bukan dari Tuhan. Sekalipun alasan ada penginjilan, enggak mungkin. Itu api asing, enggak mungkin. Jangan mencoba mempercepat itu. Mau kaya, mau karirnya naik, prestasinya naik. Jangan sekut kanan kiri Anda. Kalau sekut begini jadinya begini loh. Masuk aplikasi nanti begini ya kan. Jangan shortcut. Nantikan Tuhan. Apa yang Daud lakukan ketika dia dalam masa-masa seperti itu. Ketika dalam ujian dan sebagainya. 15 tahun bukan waktu yang lama. Semua tokoh Alkitab yang berhasil memperoleh pengenapan janji Allah di hidupnya. Dia selalu melewati yang namanya masa penantian itu. Masa penantian itu bisa 15 tahun. Tapi kalau 120 tahun tidak. Karena usia manusia sekarang gak sampai sejauh itu. Tapi ada yang namanya waktu dan ujian. Caranya gimana? Pemazmur seringkali berkata seperti ini. Salah satunya dan Daud seringkali berkata begini. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saya summary tentang kitab-kitab di Mazmur yang ngomong tentang nantikan Tuhan. Yang ngomong kayak begini ketika dia ngomong nantikan. Dia sedang ngomong sama jiwanya. Hei jiwaku nantikan Tuhan. Hai jiwaku puji Tuhan. Nantikan Tuhan. Dia berkata banyak sekali. Dan sebagainya tentang sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dia berkata seperti itu. Apa yang dimaksud dengan menantikan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan penantian? Ini sebuah seni penantian itu. Yaitu seni menantikan jamahan, bukan jawaban. Banyak orang ketika nanti, dia gak sabar nanti. Dia nanti jawaban. Nanti jawaban yang dia butuhkan. Nanti. Kalau gak datang kapan? Tuhan katanya janji kapan? Daud ngajarinya bukan menanti jawaban, dia nantikanlah Tuhan. Wow. Kok bisa? Kenapa kok kita harus nantikan jamahan? Kita nantikan pribadinya, kita nantikan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak capek. Supaya kita nggak burnout, supaya kita nggak stres. Kenapa? Karena ya dia adalah pribadi yang 100% mulia, benar, tak bercacat celah. Di Yesaya 40 ayat 31. Ini loh, upah dari orang yang menantikan Tuhan. Ini rahasianya Daud, nantikan Tuhan. Berkata seperti ini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Arti daripada ayat ini, begini loh, seseorang yang menantikan Tuhan, dia mungkin hari itu ketika dia nantikan Tuhan, dia tidak dapat jawaban Tuhan. Dia nggak dapat apa yang dia inginkan. Pergumulannya, struggle-nya, dia nggak dapat itu. Tapi ketika dia nantikan Tuhan, dia dapat kekuatan baru. Kenapa? Karena mereka nggak dapat jawaban atas pergumulannya, tapi mereka dapat kekuatan. Mereka dapat jamahan. Hadirat Tuhan membuat kita bertahan 1 jam lagi. Bertahan 1 jam lagi. Hidup benar 1 jam lagi. Tunggu 1 tahun lagi. Tunggu 1 tahun lagi. Tunggu 1 tahun lagi. Setia aja. Tunggu. Tahan. Tiba-tiba seseorang yang harusnya mati sebagai perawan tua ketemu sama Boas. Dan dia jadi nenek moyang kelahiran Yesus Kristus. Namanya siapa? Naomi. Naomi masa dia gak struggle di hidupnya. Tapi dia nantikan Tuhan, setia aja sama mertuamu. Setia sama
Setia sama Naomi maksud saya. Ruth juga. Setia sama Naomi. Oke, aku setia aja sama Naomi. Akhirnya Ruth tiba-tiba dia lihat ke belakang begini. Hah? Sudah bertahun-tahun ternyata aku tidak jatuh. Sudah bertahun-tahun ternyata aku tidak tinggalkan mertuaku. Dan akhirnya aku bertemu dengan Boas. Nantikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan pernah berjanji apa di hidup Anda? Jangan tagih janjinya. Jangan nantikan janjinya. Nantikan Tuhan. Yang terakhir, ini ayat saya. Mazmur 37 ayat ke-6 dikatakan seperti ini. Seseorang yang menanti-nantikan Tuhan. Tuhan berkata bahwa bagaimanapun juga. Dalam versi lainnya berkata seperti ini. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Dan hakmu seperti siang. Amin. Yesus adalah pribadi yang bisa kita percayai. Yesus adalah pribadi yang bisa kita andalkan. Kalau Tuhan hari ini berjanji akan memakaimu besar. Tapi tiba-tiba orang lain yang diproyeksikan naik lebih dulu daripada Anda. Entah dalam ministry, entah dalam pekerjaan, apapun itu. Tetaplah percaya, dia akan memunculkan kebenaranmu. Penundaan itu seizin Tuhan. Jangan pernah berkata, aku disikut orang sana sini. No, itu seizin Tuhan. Nantikan Tuhan aja. Biar diketemukan ketika janjinya digenapi, hati kita semakin siap. Karena bukan jawaban yang kita butuhkan. Tapi jamahan. Mari kita hampiri Tuhan. Taruh kedua tanganmu di dadamu. Kita datang dengan hati yang murni. Dengan hati yang tulus. Kita nyanyikan lagu ini. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di. Katakan terus, bukanlah jawaban. Katakan sampai hatimu lembut. Bukanlah Sampai pikiran, hati dan mulutmu sinkron. yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di. Bukanlah jawaban ya Tuhan. Bukanlah jawaban Kami menantikanmu ya Tuhan. yang ku Kami menanti-nantikanmu memberikan kekuatan ya Tuhan. tapi jamahan Orang yang menanti-nantikanmu semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kuat. Dia terbang tinggi bagai Raja Wali. Dia berjalan menuju Sion gak semakin lemah tapi semakin kuat. Bukanlah jawaban. Amin. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu Sekali lagi. hadir di. Bukanlah jawaban. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan
jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban, bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Kita nyanyikan dari awal. Kau peluk setiap orang yang menantikan janji-Mu ya Tuhan. Setiap orang hari ini yang menanti-nantikan janji Allah, menerima kekuatan yang baru. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan takkan pernah dipermalukan. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban, yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat, yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadir, yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona akan keajaiban, yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona. Amin, amin. Yes, you are here, you are here. Yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadirat-Mu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bantu diriku ya Tuhan, bantu kami. Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. We need you more than anything. Bantu diriku untuk merasakan Kau selalu hadir di hidupku. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkanku. Bentuk hati yang mulai dingin Tuhan lembutkan. Tuhan, setiap hati yang keras Kau lembutkan. Setiap hati yang mulai tawar Tuhan buat hidup kembali ya Tuhan. Setiap yang mati rohaninya dihidupkan kembali dengan aliran-aliran Roh Kudus saat ini juga di dalam nama Yesus. Biar harapan yang mulai sirna, yang pudar dihidupkan kembali di dalam nama Yesus. Biar kekuatan-Mu, biar hadirat-Mu menguatkan kami dalam penantian itu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus jadilah kuat. Setiap lutut yang goyah aku perkatakan jadilah kuat di dalam nama Yesus. Bukanlah jawaban,
kosong. Yang ku perlu, api jamahan yang ubahkanku. Thank you buat hadiratmu saat ini. Bantu diriku, Kau lawat kami setiap pelayanmu ya Tuhan. Thank you ya Tuhan. Kau selalu hadir di hidupku. Kau tak pernah lupakan kami para pelayanmu di tempat ini. Yang ku perlu, His eye are watching over us. jamahan yang ubah. Dia mengawasi kita. Dia mengawasi setiap kita satu persatu. Dia mau memberikan rahmat atas setiap kita. Berasa Kau selalu hadir. Angkatlah kedua tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan menyinarimu. Dia memberikan kekuatan yang baru atas setiap yang terangkat. Terimalah berkat ini. Hadirat yang lembut. Kasih Yesus Kristus pengorbanannya. Dan Roh Kudus yang menyertaimu sampai selama-lamanya. Dialah Roh penolong itu yang menolongmu dalam setiap kesesakan. Meluputkanmu dari setiap mara bahaya. Terimalah berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan katakan. Amin. God bless you. Jesus loves you.